Apa itu semua karena papanya Reno? Iya. Walaupun sekarang dia udah nggak ada, tapi aku tetap cinta sama dia. Kamu, ternyata kamu punya anak. Itu anak Aldo kan? Tenang aja, aku nggak akan manfaatin anakku untuk dapatin Aldo. Sarah, kamu sudah kebanyakan minum, Sarah. Awas. Sarah. Awas. Keterlaluan ya. Keterlaluan tau nggak? Heh, bapak kamu itu bejat. Bejat. Dia awal dari semua ini. Bejat sama siapa? Sama tante? Iya. Tante, jangan terus sakiti papaku ya. Aku bisa tambah marah, dan cuma aku yang bisa naklukin anak tante. Saya tidak akan mengakui anak kamu. Aku juga gak butuh pengakuan dari tante. Sampai kapanpun, saya tidak akan mengakui darah daging itu. Mas Irfan ini keponakan jauhnya papa. Papa udah nyekolahin dia sampai jadi insinyur, dan sekarang perusahaan papa dia yang pegang. Sudahlah, Ma. Saya mencintai Sonia. Jangan-jangan dia anak aku. Apa benar dia anak aku? Bukan. Dari wajahnya dia sangat pantas menjadi anak aku. Iya kan? Bukan, dia bukan anak kamu. Sonia, kamu pasti bisa melihat. Sejak pertama kali kami berkenalan, kami bisa langsung dekat. Dan dia punya banyak kesamaan sama aku. Aku sudah tahu semuanya. Dan kalian berdua tidak perlu membohongi aku lagi. Tahu apa? Ternyata Mama sumber dan awal semua penderitaan aku bersama Sonia selama 9 tahun. Mama tidak setuju hubungan kami karena Mama benci papanya. Iya kan? Itu nggak adil, Ma. Mama tega ngerusak hidup aku. Dan kamu. Aku tidak pernah merasa ngelamar kamu dan aku tidak pernah bertunangan sama kamu. Kalian berdua benar-benar sudah membohongi aku. Pagi sekali sih, Ma. Mama kenapa nggak telepon Aldo? Aldo kan bisa jemput Mama di bandara. Kebetulan Sarah ke Surabaya. Dia nemenin Mama nganter Mama ke sini. Sarah, Mas Aldo. sekarang kamu tinggi, cantik lagi. Makasih. Memang kamu kira Sarah masih kecil? Dia kan beda 2 kelas sama kamu. Sekarang Sarah tinggal di Jakarta juga. Udah kerja lagi. Oh ya, di mana? Saya kerja di bank sekarang. Kita masuk dulu yuk. Mungkin lain kali aja ya Mas Aldo ya, soalnya sekarang saya harus masuk kerja. Oke. Ya udah duluan ya. Makasih ya. Makasih ya Sarah ya. Hati-hati. Yuk, Ma. Ayo. Halo, Sonia. Suruh tunggu papa kamu sebentar ya. Aku sama Mama sebentar lagi sampai ke rumah. Oke? Dah. Aldo, kenapa sih harus buru-buru? Mama kenal orangnya saja belum? Justru itu, Ma. Kita kenalan sambil menyampaikan lamaran. Iya, tapi kenapa harus buru-buru? Pernikahan itu sesuatu yang sakral. Jauh-jauh sebelumnya harus dipersiapkan. Jangan-jangan kamu... Jujur, Ma. Aldo udah gak bisa lagi ngebohongin Mama. Sebetulnya, Sonia sudah mengandung anak kami. Apa? Aldo hilaf, Ma. Dan Aldo harus cepat-cepat mempertanggungjawabkan kehilafan itu. Aldo! Kenapa sih mesti mendadak Aldo membawa orang tuanya kemari? Papa ini di kantor banyak sekali pekerjaan. Ya ampun, Pak. Yang penting Papa ketemu dulu sama mamanya Aldo. Kan kesian mamanya Aldo jauh-jauh dari Surabaya ke sini. Sonia. Ma, kenalin. Ini Sonia. Sonia, ini mamaku. Halo, Tante. Ayo masuk, Tante. Ayo, Ma. Pak, ini ada mamanya Aldo. Oh ya. Kamu? Kita nikah ya. Aku hamil. Enggak. Gua nggak mau. Gua minta lu gugurin kandungan lu itu. Bro, tapi kenapa? Karena gua nggak mencintai lu. Apa? Jadi selama ini kamu gak cinta sama aku? Hei,
bilang gugurin. Gugurin. Gue gak mau. Kamu, Mama, kamu. Mama, ada apa ini? Kenapa ini, Ma? Mama kenapa? Tante. Mama. Mama. Papa kenapa, Pak? Pak. Bangun, Pak. Sebenarnya Papa kenapa sih, Pak? Bangun, Pak. Ini Sonia, bangun, Pak. Sonia, Iya, Papa kenapa? nggak tahu, Mas. Papa tiba-tiba pingsan? Dokter bilang apa? Aku juga belum tahu sampai sekarang. Itu kan masa lalu Mama dan tidak ada hubungannya dengan Aldo dan Sonia. Siapa bilang gak ada? Hah? Kalau ada manusia yang paling Mama benci di dunia ini, dia orangnya. Dia membuat Mama jadi sampah. Ketika Papa kamu tahu Mama bekas sampah yang dibuang Hendro, Papa kamu pergi meninggalkan Mama dan kamu. Ma, tapi Aldo dan Sonia saling mencintai, Ma, dan kami harus tetap menikah. Tidak bisa. Mama tidak bisa merestui. Dan Mama tidak menyetujui. Bagaimana Mama bisa jadi mertua dari anak orang yang paling Mama benci? Hah? Mama tidak bisa melihat istri kamu. Aldo nggak mau tahu, itu urusan Mama. Mama tidak menyetujui. Tidak setuju. Kecuali kalau Mama sudah mati. Dan ingat, Mama tidak akan membiarkan ini terjadi. Serangan stroke mendadak dan benturan di lantai membuat pembuluh darah Bapak pecah. Kemungkinan besar Bapak akan mengalami kelumpuhan seumur hidup. Cuma Papa teman Sonia dari kecil, Pak. Pak. Sonia. Sonia. Gugurkan. Gugurkan bayi itu. Apa? Digugurin? Saya nggak nyangka seorang ibu kayak Tante bisa ngomong kayak gitu. Anakku tidak mungkin menikah dengan kamu. Dan saya tidak mengizinkan. Asal kamu tahu, dulu aku pernah jatuh cinta sama bapakmu. Ketika aku hamil, dia menyuruh menggugurkannya. Dan dia meninggalkan aku. Semenjak itu hidupku seperti sampah yang dikejar-kejar rasa bersalah. Bagaimana aku bisa melihat kamu? Bagaimana aku bisa melihat bapakmu? Ini bukan masalah kamu dan Aldo. Aku minta gugurkan. Nggak mungkin. Saya bukan orang yang kejam, Tante. Terserah kamu. Kamu urus anakmu sendiri. Jangan bawa Aldo. Anda tidak perlu cemas. Pendarahan kecil seperti itu biasa dalam kehamilan. Tetapi harus ditangani dengan baik. Mungkin saja Anda kecapean atau mengalami stres. Sebaiknya Anda istirahat dulu ya. Nanti diminum obatnya. Iya, makasih. Nah, bagaimana Mama tidak stres? Papaku terbaring lumpuh di rumah sakit karena aku dan dia. Aku tidak mungkin hidup bahagia dengan dia kalau Papa seumur hidup seperti itu. Aldo. Suster. Sus. Ya, ada apa, Bu? Saya minta tolong. Ya, Bu, mau apa, Bu? Halo? Maaf, Pak. Ibu Sonianya sedang istirahat. Dia baru saja menjalani operasi pengguguran kandungan. Apa? Operasi pengguguran kandungan? Di mana? Aku udah gugurin. Kamu bohong. Kamu nggak mungkin melakukan hal itu. Aku nggak lebih baik setelah melakukan itu. Sonia, kamu sudah gila, apa? Aku
menyesal mencintai perempuan yang gila seperti kamu. Sonia, dia itu anak kita, buah cinta kita. Kenapa kamu tega melakukan hal seperti itu? Kamu tanya aja sama mama kamu. Dia yang bikin cinta kita jadi ngomong kosong. Sonia, sampai kapanpun aku akan tetap membenci kamu. Aku akan tetap membenci kamu. Kenapa Aldo harus dapat perempuan itu? Kan banyak perempuan lain. Kamu juga pantas jadi istrinya. Terus terang Tante, dari dulu saya memang mencintai Mas Aldo. Tapi dia nggak pernah tahu dan dia nggak pernah tertarik sama saya. Tapi saya juga harus sadar, saya nggak bisa berharap banyak. Karena jodoh emang nggak bisa diatur, Tante. Mama ngomong apa sama Sonia? Dan apa yang Mama lakukan? Mama bilang, kalian tidak pantas untuk menikah. Dan Mama tidak terima. Sekarang gara-gara Mama, Sonia sudah menggugurkan kandungannya. Iya, itu kan lebih baik untuk kalian. Mama tega. Mama tega ngerusak hidup aku, Ma. Kenapa harus perempuan itu? Hah? Sarah kan ada di sini. Kenapa harus anaknya si Hendro? Mama benar-benar nggak punya perasaan. Semenjak kecil aku sudah menderita karena ulah Mama. Aku bisa seperti sekarang ini karena kerja keras, Ma. Setelah aku sukses dan bisa membahagiakan Mama, kenapa Mama tega menghancurkan hidup aku? Mas, lebih baik Mama pergi dari rumah ini. Bagus. Tante, dulu saya kagum sama Mas Aldo. Tapi sekarang, setelah melihat Mas Aldo memperlakukan Tante seperti itu, kekaguman saya hilang. Saya nggak butuh penilaian dari kamu. Kamu ngapain di sini? Sonia sangat mencintai Aldo, Pak. Aldo cinta pertama dan terakhir buat Sonia. Mungkin sampai mati pun Sonia nggak akan bisa lupa sama Aldo, Pak. Tapi Sonia juga nggak bisa hidup tanpa Papa. Dari Sonia kecil, Papa udah ngebesarin Sonia dan cinta sama Sonia lebih dari apapun, ya kan? Sonia bingung, Pak. Bingung. Sonia mau minta maaf. Papa pasti akan marah sama keputusan Sonia. Tapi apapun itu, Pak. Apapun itu, Sonia akan menanggung semuanya, Pak. Maafin Sonia. Bohong. Ini semua nggak mungkin. Dia nggak mungkin menggugurkan anak kami. Kami saling mencintai. Iya, aku dan Sonia saling mencintai.
Alangkah malangnya nasib. Kempes lagi. Mau ganti ban ya? Perlu dibantu? Dia. Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Apa sebelumnya kita pernah bertemu? Sandiwara apa lagi yang kamu mainkan? Aku ini mau bantuin kamu gantiin ban mobil. Kenapa kamu malah melotot? Kamu gak suka ya? Gak mau aku bantu? Aku ini sedang bantu kamu gantiin ban mobil. Tapi kenapa kamu bingung kayak gitu? Sudah selesai. Kamu kenapa melotot terus? Seharusnya kamu bilang terima kasih, atau jangan-jangan kamu gagu. Ya udah kalau kamu melotot terus. Apa yang bikin kamu berubah? Apa? Apa kamu pernah ketemu apa atau kenal aku sebelumnya? Kamu mirip sama seseorang yang pernah aku kenal dulu. Aku kira kamu pernah kenal aku sebelumnya. Sudah? Jadi kamu mau kerja di sini? Iya bang, kalau bisa sampai proyek rumah ini selesai. Kalau gitu, ada kartu identitas? Waduh, itu kendalanya bang. Aku nggak punya kartu identitas. Masa kamu nggak punya sama sekali kartu identitas? KTP, SIM, atau apa gitu? Bang, aku ini benar-benar tidak punya kartu identitas. Jadi gimana bang? Aku tetap tidak bisa diterima ya? Tidak. Ya sudah. Bang, beneran bang, abang percaya sama aku bang. Aku ini bukan orang jahat. Apa abang tidak bisa mempertanggungjawabkan aku di sini? Gak bisa. Kamu. Semua pekerja di perusahaan ini didaftarkan ke Aztec. Kalau nanti ada apa-apa atau kecelakaan, kita juga yang disalahin. Iya, aku tahu dari abang ini. Tapi kamu gak usah galak-galak gitu dong. Tadi aku kan sudah bantuin kamu gantiin ban mobil. Apa itu belum cukup bukti kalau aku ini sebagai orang yang baik? Tapi tetap kamu harus tunjukin kartu identitas kamu. Kenapa sih kalian ini gak pernah percaya? Aku mengalami kecelakaan mobil 9 tahun yang lalu. Aku hilang ingatan. Jangankan kartu identitas. Nama aku sendiri saja aku gak tahu. Makanya aku tanya sama kamu. Apa dulu kamu pernah kenal sama aku sebelumnya? Kasian juga kamu. Kalau gitu, biar saya yang jadi penanggung jawab kamu. Tapi kamu jangan macam-macam kerja di sini ya. Iya bang, makasih bang. Saya janji tidak akan macam-macam bang. Saya kerja hanya untuk makan bang. Oh, baiklah. Oke, iya. Halo Ma, tebak sekarang aku sama siapa? Pasti sama Om Irfan, ya kan? Iya, tadi Om Irfan jemput aku di sekolah. Ma, nanti aku ke tempat kerja Mama ya. Boleh ya Ma, aku kangen nih. Iya, boleh. Bilang sama Om Irfan, boleh mampir ke sini ya. Makasih ya Ma, dah Ma. Yes. Anak pinter pandai merayu. Coba ini tolong dibersihin sama dalamnya sekalian ya. Ya pak. Iya, ayo silakan. Iya pak.
yang bisa aku perbuat? Apa yang bisa aku lakuin untuk nolong kamu? Tante sudah makan? Sarah bawa makanan nih Tante. Makan yuk. Kamu sudah mengorbankan waktu dan hidup kamu untuk menemani dan mengurus Tante. Nggak tahu Tante harus bilang apa sama kamu. Tante nggak usah ngomong gitu. Sarah seneng kok nemenin Tante. Kamu sudah keluar dari kerjaan kamu di bank untuk mengurus perusahaan Aldo. Kamu sudah banyak berkorban. 9 tahun. 9 tahun sudah kita menunggu dan mencari dia. Kemana dia sebenarnya? Kenapa dia melakukan ini? Jangan-jangan dia... Tante jangan pesimis kayak gitu. Sarah yakin suatu saat Mas Aldo pasti akan kembali. Kenapa setiap kali kamu melihat aku, kamu seperti orang bingung? Mau ngapain lagi kamu kesini? Disuruh Bang Parman mengambil gambar Dena. Kamu ini dengar nggak sih? Aku ini disuruh ngambil gambar Dena sama Bang Parman. Bukan yang ini. Nih. Iya. Sampai kapan kamu ingin kelihatan bingung seperti itu? Oh ya, terima kasih ya sudah membolehkan aku bekerja di sini. Sepertinya orang yang mirip aku itu pernah menyakiti hati kamu ya? Karena setiap kali kamu melihat aku, tangis. Pagi, Pak. Pagi. Ini Ada Pak, apa? ada yang mau saya tanya, Pak. Oh ya, sebentar ya. Reno, kamu ke dalam dulu ya. Ada Mama. Ya, Iya. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Mengenai bangunan yang sebelah sini, Pak. Oh, maaf, aku nggak tahu kalau kamu ada di situ. Sakit ya? sakit, tapi Reno nggak boleh nangis. Soalnya Reno laki-laki. Siapa yang bilang kayak gitu? Mama, Mama, Reno, ngapain kamu ke situ? Mama, kamu kenapa kelihatan marah seperti itu? Aku cuma minta maaf kok sama dia. Om mau minta maaf sama Reno. Gak apa-apa, Om gak sengaja kan tadi. Iya. Ayo Reno. Anak itu sama sekali nggak mirip dengan mamanya. Apakah dia mirip dengan papanya? Kamu masuk duluan ke mobil ya. Mama mau ngomong sama Om Irfan. Iya, Ma. Mas, Ya? sekarang Aldo ada di sini. Dan dia hilang ingatan. Hilang ingatan. Kenapa dia di sini? Ya, dia datang sendiri. Dan dia minta kerjaan sama Pak Parman. Apa yang harus aku lakuin, Mas? Aku nggak sanggup ngadepin ini sendirian. Om, Hei, kamu kok sendirian? Mama lagi ngomong sama Om Irfan. Om mau kemana? Mau beli jagung rebus? Kamu suka nggak? Suka? Kita beli di situ yuk. Yaudah yuk. Ayo. Ayo. Selama ini, aku pikir Aldo udah bisa ngelupain aku dengan baik. Dulu aku jahat dan kejam sama dia, Mas. Kenapa sekarang dia bisa kayak gini? Kenapa keluarganya nggak cari dia? Mereka pasti mencari Aldo. Katanya dulu Aldo menghilang tanpa jejak. Mungkin keluarganya menyangka kalau Aldo sengaja bersembunyi. Apa yang harus aku lakuin, Mas? Apa nggak sebaiknya keluarganya diberitahu? Mereka pasti capek mencari Aldo. Iya, Mas. Sebaiknya aku harus kasih tahu keluarganya. Iya.
Enak nggak? Enak. Emangnya mama kamu nggak pernah beliin kamu jagung rebus? Belum pernah. Mama melarang Reno untuk makan sembarangan. Kalau papa kamu? Reno nggak punya papa. Kalau begitu, kamu harus jadi laki-laki yang kuat dan berani. Supaya nanti kalau sudah gede, kamu bisa membela mama kamu, ya? Mama melarang Reno untuk main sepatu roda. Katanya sih, Mama takut Reno jatuh. Padahal Reno berani jatuh. Mas, Reno kemana? Kata pekerja di sana, katanya dia pergi bersama Aldo. Gak usah terlalu cemas. Kok nggak sopan banget sih? Dia nggak izin dulu. Jangan punya pikiran negatif. Mereka kan gak saling kenal. Reno, dari mana kamu? Ma, tadi Om belikan Reno jagung rebus. Mama kan udah bilang sama kamu, jangan pernah keluar sama orang yang belum pernah kamu kenal deket. Kan Om karyawan Mama sama Om Irfan. Iya, Reno benar. Tapi kan kamu harus izin dulu sama aku. Kalau aku minta izin sama kamu, mana boleh aku keluar sama Reno? Om janji mau ngajarin Reno main sepatu roda. Nggak boleh, itu bahaya tahu. Oh, Mama. Reno, kalau kamu minta izin sama mama, itu yang baik, yang sopan. Jangan merengek kayak gitu, ya? Yaudah Reno, pulang, ayo. Saya Irfan. Iya, Pak. Saya penanggung jawab proyek ini. Saya pikir Ibu Sonia penanggung jawab di sini. Ibu Sonia penanggung jawab lapangan. Oh. Halo, Kakek. Papa lagi makan ya? Sus, nanti Reno tolong kasih makan ya. Iya, Bu. Saya mau pergi ke proyek dulu ya. Iya. Pak, Sonia jalan dulu ya. Mah, aku boleh main sepatu roda sama Om itu nggak? Nggak boleh. Oh, Mama, kan Om itu baik, Ma. Aku cuma pengen belajar sepatu roda. Nggak boleh, denger nggak? Jangan sampai mama marah sama kamu ya. Awas kalau berani. Jadi kamu benar-benar nggak ingat masa lalu kamu? Kalau kejadian sesudah kecelakaan itu dan sesudah saya sadar, saya ingat, Bang. Tapi kalau sebelum kecelakaan, saya nggak ingat sama sekali, Bang. Oh, kamu harus berusaha mengingatnya dong. Siapa tahu kamu itu sebenarnya sudah punya istri atau anak. Kan kasihan mereka. Istri atau anak? Rasanya nggak mungkin, Bang. Bukan masalah mungkin atau nggak mungkin. Tapi bagaimana caranya agar ingatanmu pulih kembali? Saya juga ingin dan berusaha untuk tetap ingat, Pak. Tapi tetap saja tidak bisa. Malah saya capek sendiri. Sepertinya kamu sejak ada dia kelihatan goncang. Apa perlu saya telepon keluarganya? Jangan Mas, jangan dulu. Dia pasti akan tetap balik sama keluarganya. Tapi aku pengen kasih kesempatan dia untuk jalan-jalan sama Reno. Reno sama Aldo kayaknya punya kontak batin, Mas. Aku mau kasih kesempatan mereka untuk jalan-jalan. Ya mungkin sekali nggak apa-apa. Ayo, Ya. terus. Ayo lagi. Terus jalan. Ayo. Tunggu, Om. Aku belum lancar nih. Mama. Udah mainnya sayang. Udah, Mah. Om, kapan-kapan kesini lagi ya. Ya, Mah, ada badut tuh, Mah. Ayo, Mah. Ayo dong foto, Mah. Om, ayo foto. iya, sebentar. Om, ayo lah. Iya, foto ya, Mas ya. Siap ya. Lihat kamera. Jus jeruknya 3 ya Mbak. Terus nasi gorengnya 3, yang 2 nggak usah pakai udang. Iya, tunggu sebentar ya, Bu. Ya makasih. Om nggak bisa makan udang ya? Iya, alergi. Sama dong kayak aku. Kalau makan udang bisa gatal-gatal. Mama ke bawah dulu ya. Jadi kapan kita main sepatu roda lagi? Besok aja, Om. Pulang sekolah. Gimana? Mau nggak? Boleh nggak sama mama kamu? Nanti mama kamu marah lagi. Sarah, kita ngapain jauh-jauh makan di sini? Ya kalau di rumah nafsu makan tante tuh nggak ada. Aldo. Di mana ya dia sekarang?
sabar aja, berdoa terus, nanti juga ditemuin kok. Sebentar. Iya, halo. Halo, Ini siapa? saya cuma mau ngasih tahu Aldo udah ditemukan. Apa? Di mana? Sekarang dia di proyek. Iya, iya. Tante. Apa? Aldo udah ditemuin. Ayo, ayo. Kita harus ke sana sekarang. Pada akhirnya kamu harus kembali sama keluarga kamu juga. Aku nggak kuat kalau harus ketemu kamu tiap hari. Sebelumnya, aku mau minta maaf. Dulu, kamu emang kenal sama aku. Apa yang mau kamu tahu pertama kali? Nama kamu? Nama kamu Aldo. Ronaldo. Aldo. Ronaldo. Terus dulu apa hubungan kita? Kamu tetap mau dengar ceritanya? Walaupun ini bukan cerita yang enak untuk didengar. Iya. Aku ingin tahu. Kita pernah pacaran dulu. Tapi aku putusin kamu. Masih mau tahu lagi? Kenapa? Iya. Aku tetap ingin tahu. Karena aku udah gak sayang sama kamu. Dan aku benci sama kamu. Apa itu semua karena papanya Reno? Iya. Walaupun sekarang dia udah gak ada. Tapi aku tetap cinta sama dia. Cerita kamu sangat terus terang dan sangat menyakitkan. Sepertinya dulu aku campakkan kamu dengan cara yang sangat menyakitkan. Karena setiap kali kamu melihat aku, wajah kamu kelihatan sangat tidak nyaman. Aku pergi dulu ya. Oh ya, besok aku nggak mau ngeliat kamu ada di proyek lagi. Ya, Ya, aku mengerti. Pasti rasanya tidak enak sekali harus bertemu dengan mantan pacar setiap hari. Tapi satu yang bikin aku sedih. Aku nggak bisa lagi bertemu dengan Reno dan bermain-main lagi sama dia. ya, itu mungkin karena dia kehilangan kasih sayang papanya dari kecil. Jadi dia suka sama kamu. Makasih, udah mau ngajak dia main-main ya. Tapi nggak ada salahnya kan? Meskipun kita bekas pacar. Tapi ya sudahlah. Mulai besok, kamu juga tidak akan pernah melihat aku lagi. Oke, aku pergi ya. Terima kasih. Aldo. Namaku Aldo. Ronaldo. Entahlah. Aku ini bingung. Sebetulnya siapa sih aku ini sebenarnya? Aldo? Sarah? Aldo? 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 Dari mana kamu, nak? Dari mana? Maaf, ibu ini siapa dan kalian ini siapa sebenarnya? Aldo, aku ini mamamu. Masa kamu gak kenal sama mama? Mama. Mas Aldo, ini Tante. Mama Mas Aldo. Dan aku, Sarah, Mas. Mama, Sarah. Iya, Aldo. Ini mama, nak. Maaf, saya tidak bisa ingat apa-apa. Aldo, jangan jahat gitu sama mama, nak. Ini mama kamu. Kita lakukan seperti apa yang Tante bilang. Tante akan melarang Aldo ketemu sama Sonia.
Dan Tante akan bilang kalau kamu adalah tunangannya Aldo. Tapi Tante, kalau nanti ingatan Mas Aldo pulih gimana? Kalau kalian sudah menikah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma sedih, Tante. Saya nggak mau ngelihat Mas Aldo seperti sekarang ini. Dari dulu Tante pernah bilang bahwa kamu orang yang pantas berjodoh dengan Aldo. Dan kamu orang yang sayang sama Tante dan Aldo. Selama 9 tahun, kamu sudah berkorban untuk kami. Mas Aldo benar-benar hilang ingatan. Nggak ingat apa-apa sama sekali. Begitu kecelakaan, kayaknya aku dirampok. Mobil dan semua barang-barangku hilang, termasuk identitas. Begitu sadar, tiba-tiba aku sudah ada di rumah seorang nenek. Keterlaluan. Tapi aku berterima kasih sama nenek itu. Karena dia sudah menjaga dan merawat aku. Yang katanya aku pingsan selama 1 minggu. Terus, Mas Aldo selama ini kemana aja? Ya aku pergi kemana aja. Bandung, ke Malang, Surabaya, Jogja, Solo. Aku berusaha mencari identitas diri aku. Tapi nggak ada satu orang pun yang kenal sama aku. Hah, Surabaya ya? Itu kan kota kelahiran kita, Mas. Coba kalau Mas Aldo ke daerah Dukuh Kupang, pasti ada yang kenalin. Mungkin kamu masih bingung. Kamu gak usah memaksa diri untuk mengingat masa lalu. Pelan-pelan saja. Mama dan Sarah, calon istri kamu, akan membantu kamu. Ya? Iya. Kamu pasti lagi mimpi ya? Mimpiin papa kamu. Maafin mama ya nak. Karena mama udah ngebiarin papa kamu pergi. Tapi itu lebih baik buat kita semua. Nanti kalau kamu udah besar, mama janji mama akan kenalin dan akan mama bawa kamu ke dia. Ya. Kalian sudah bertunangan dan hampir menikah. Iya, dari zaman waktu di Surabaya juga Mas Aldo udah naksir sama aku. Masa sih? Iya, sebelum kecelakaan tuh kita udah tunangan loh. Malah kita rencana mau nikah. Ini cincin Mas Aldo kasih ke aku waktu kita tunangan. Lalu, ini cincin apa? Hanya cincin ini yang tersisa pada saat aku kecelakaan. Tapi aku sendiri nggak tahu cincin apa ini. Ini cincin peninggalan papa kamu. Papa. Dulu kita selalu gandengan tangan seperti ini. Oh ya? Oh ya Sarah. Setelah 9 tahun apakah kamu masih mencintai aku? Ya, aku tetap cinta sama kamu dong. Tapi aku tidak bisa ingat apa-apa tentang kamu. Ya, aku nggak peduli kalau kamu nggak ingat atau nggak kenal aku lagi. Aku masih tetap cinta sama kamu. Soalnya dari SMA aku sudah suka sama kamu. Kasih aku sedikit waktu untuk mencari jati diriku yang sesungguhnya. Nanti kita bicarakan lagi. Tapi Mas, aku udah nunggu kamu 9 tahun. Aku percaya kamu ini orang yang sabar dan juga baik. Jadi tolong beri aku waktu ya. Oke? Ngapain lagi kamu kesini? Nggak boleh ya? Memangnya kita nggak bisa menjadi teman biasa? Aku udah gak peduli lagi sama kamu.
Kan kamu juga udah gak inget sama aku. Jadi buat apa kamu cari perhatian sama aku? Memang aku tidak bisa ingat apapun. Tapi setiap kali aku melihat kamu, jantung aku berdetak sangat kencang. Aku senang melihat kamu. Jadi wajar dong kalau sekarang aku benar-benar menikmati hidup aku. Kamu kan udah kembali sama keluarga kamu. Ya udah pasti kamu bisa jalanin hidup kamu dengan baik, iya kan? Iya memang. Tapi entah kenapa setiap kali aku melihat kamu, perasaan aku rasanya seperti tidak tenang. Dan sepertinya telah terjadi sesuatu yang sangat istimewa di antara kita berdua pada saat masa lalu. Daripada kamu mikirin masa lalu kamu, mendingan kamu mikirin masa depan kamu. Tapi lain kali, aku boleh kan main kesini lagi? Kamu pasti akan kembali. Dia kehilangan ingatan, tapi kelihatannya tidak kehilangan perasaan. Apa aku sanggup terus berpura-pura judes terhadapnya? Kok handphoneku nggak ada sih? Pasti ketinggalan nih. Aku mesti balik dulu. Datang, tidak. Datang, tidak. Datang, tidak. Aldo? Aldo, kamu ngapain di sini? Karena cemas, kita berdua cari kamu ke sini. Ma, aku masih merasa asing di rumah. Ayo pulang, Aku masih ingin di sini, Ma. ayo pulang. Ma, Aldo nggak betah di rumah. Kamu kenapa sih? Ma, tolonglah, Ma. Biarkan Aldo di sini, Ma. Aldo, Ma, tolong, Ma. Mengertilah, Ma. Aldo tuh nggak betah di rumah, Ma. Ma, tolonglah, Ma. Aldo asing di rumah, Ma. Mama, sudahlah, Ma. Biarkan Aldo di sini, Ma. aduh, kamu ini aneh-aneh saja. Mana handphone aku? Kok nyari handphone ke aku? Ya kemarin kan ketinggalan di sini. Ya kalau nggak percaya, periksa. Balik. Tuh kan, Sorry, kemarin handphone kamu ketinggalan. udah tahu. Halo? Halo, saya Sarah. Saya ingin bicara dengan kamu. Aku tahu Aldo datang sendiri ke sana. Tapi ada terus di situ bukan hal yang baik buat dia. Kamu mau aku ngelakuin apa lagi? Aku udah ngusir dia, udah bohong sama dia. Dan aku juga udah ngasih tahu kalian untuk supaya bawa Aldo pulang. Apalagi yang kurang? Iya benar. Tapi cuma kamu yang bisa menghentikan Aldo. Biar dia lupa ingatan kalau perasaan dia tuh bisa balik lagi kalau ketemu kamu. Aldo hilang ingatan atau tidak, dan sedalam apapun perasaan dia, itu gak akan berubah apapun. Kamu serius sama omongan kamu itu? Ya iya dong, kenapa enggak? Semakin dia dekat sama aku, itu semakin nambah beban buat aku. Mati. Ternyata kamu punya anak. Itu anak Aldo kan? Tenang aja, aku nggak akan manfaatin anak aku untuk dapetin Aldo. Apa Aldo pernah ketemu anak itu? Iya, kebetulan aja mereka ketemu. Kamu punya anak sama Aldo, gimana mungkin kamu nggak mempertahankan dia? Udahlah, nggak usah ngurusin perasaanku. Urusin aja Aldo dan jangan temui aku lagi. Ngerti kamu?
Mungkin dia bekas pacar aku, atau Mama kenal sama dia, atau mungkin Mama pernah ketemu sama dia. Siapa? Sonia. Dia pernah pacaran sama kamu sebentar. Dan dia yang membuat Sarah cemburu. Mama pikir kamu jangan terlalu banyak mikirin orang lain. Sarah sudah banyak berkorban. Dia sudah keluar dari pekerjaannya, membantu perusahaan kamu. Kamu jangan bikin dia sedih. Ya? Aldo, kamu kan pernah ngasih cinta sama Sarah. Dan kamu janji untuk menikahi Sarah. Iya kan? Menepati janji dan menikah dengan Sarah. Halo, Halo? betul ini rumahnya Non Sarah? Iya betul. Non Sarah mabuk di bar kami, Bu. Apa? Aku berkorban selama 9 tahun tapi kamu gak pernah peduli. Kamu tuh gak punya perasaan, tahu nggak? Kayaknya sekarang aku harus pindah dari sini deh, Mas. Kalau kita ada proyek di luar kota, aku mau pegang ya. Reno gimana? Ya, Reno aku bawa dong. Aku pindahin ke SD yang lain. Kan SD banyak di mana-mana. Aku ngerti kok kalau kamu masih mencintai dia. Mungkin berat buat kamu kalau masih terus melihat dia lagi. Om, Hai. masih ngurusin kerjaan ya, Om? Iya. Kenapa kamu nggak kembali aja sama dia lagi? Nggak mungkin. Selama papa aku dan mama dia masih hidup, itu tuh nggak mungkin. Mah, ada Om sepatu roda tuh. Reno nggak boleh. Ini kan alat kerja mama, jadi mainin. Aku pengen ketemu Om sepatu roda, Ma. Nggak boleh. Dengar nggak? Ah, Mama. Enggak. Sekali, Ma. Mungkin ada benarnya omongan kamu. Walaupun mereka nggak saling kenal, tapi kelihatannya ada ikatan batin. Mama. Sarah, aku boleh pergi kan? Aku mau tinggal di proyek. Aku harap kamu bisa sabar. Aku hanya perlu sedikit waktu untuk mengenali diriku. Aku bingung. Entah kenapa sampai sekarang aku masih selalu terbayang wajah Sonia. Mungkin karena dia yang pertama kali memberitahu nama aku. Terus kamu anggap aku ini apa? Kalau memang benar aku pernah melamar kamu, kurasa aku nggak jujur. Itu nggak sesuai dengan perasaan aku. Aku merasa bersalah sama kamu. Aldo, mau kemana kamu? Saya harus pergi. Mau kemana? Saya sudah pamit sama Sarah dan dia tidak keberatan. Tante, mungkin Mas Aldo benar. Apa maksud kamu? Maafkan aku, Sarah. Ada apa, Sarah? Ada apa? Kamu jangan bohong sama Tante. Mas Aldo punya anak. Apa? Punya anak? Dari Sonia. Jadi dia tidak menggugurkannya? Sudah gila dia, sudah gila. Dia bohong. Katanya dia telah menggugurkan anaknya. Ya ampun. Sarah,
Sarah. Tante gak akan terima Sonia dan anaknya. Kamu jangan menangis aja, rebut Aldo. Hilang ingatan atau tidak, punya anak atau tidak punya anak, Aldo sangat mencintai Sonia. Tidak ada yang bisa melarang. Perkembangan Bapak belakangan ini sangat pesat. Sudah mulai bisa berjalan sedikit-sedikit. Suster, bawa papa masuk, suster. Baik, Bu. Bawa tante ke sini. Saya tahu kamu punya anak, tapi saya tidak tertarik dengan anak kamu. Dari dulu sampai sekarang, saya tidak setuju anak saya kawin sama kamu. Dulu aku menyuruh menggugurkan kandunganmu, sampai-sampai aku membuka aibku sendiri. Kamu memang sama, egois, keras kepala, sama seperti bapak kamu. Anak itu hasil cinta yang tumbuh dengan wajar, Tante. Aku nggak mungkin bunuh anak aku sendiri. Aku bukan Tante yang bisa nimpain kesalahan sama anak Tante sendiri. Kamu sama seperti bapak kamu, keras kepala, egois. Tante, jangan terus-terusan memaki papa aku ya. Aku bisa tambah parah. Dan cuma aku yang bisa naklukin anak Tante. Saya tidak akan mengakui anak kamu. Aku juga nggak butuh pengakuan dari Tante. Sampai kapanpun, saya tidak akan mengakui darah daging itu. Hah? Itu anak kamu. Kecuali kalau aku sudah mati. Ingat itu. Jahat, egois. Tante barusan datang ke rumah. Datang ke rumah? Berani sekali orang itu. Ya kan dari awal masalahnya itu dia. Jadi, kita harus menjalankan rencana kita. Ya, terpaksa. Nggak ada jalan lain. Ngapain lagi kamu di sini? Aku ingin membantu kamu. Oh, nggak digaji juga nggak apa-apa kok. Boleh kan? Hah? Oh ya, aku sudah buatkan kopi untuk kamu. Buat apa lagi? Karena aku senang dekat sama kamu. Nih, Tapi aku nggak seneng. tolong, jangan usir aku. Coba kamu rasakan. Setiap kali aku melihat kamu dan merasa dekat dengan kamu, dadaku benar-benar kencang dan sangat senang. Aku pasti pernah sangat mencintai kamu, dan aku ingin berbaikan lagi dengan kamu. Ya udah, nanti malam kita makan keluar. Yang benar nih. Iya, benar. Sekarang kamu pergi dulu ya. Siap. Aku gak nyangka, akhirnya aku bisa mendapatkan suasana yang sangat menyenangkan seperti ini. Silakan, Mbak. Bisa berdua dengan kamu, Terima kasih. kencan dan makan malam di sebuah restoran. Kamu kalau lagi diam cantik ya. Lagi marah, cantik juga. Tapi kalau lagi tersenyum, kamu kelihatan lebih cantik. Oh ya, gimana kalau akhir pekan ini kita ajak Reno jalan-jalan? Kira-kira apa yang disuka? Ngomong-ngomong, Reno punya banyak kesamaannya sama aku. Dia itu alergi sama udang, sama kayak aku. Iya kan? Ada lagi yang sama kayak kamu. Apa? Keras kepalanya. Mas, sini Mas. Pak Irfan? Pak Irfan di sini juga? Sebenarnya kami ingin menyampaikan sesuatu padamu. Oh, Mas Irfan ini keponakan jauhnya Papa. Papa udah nyekolahin dia sampai jadi insinyur, dan sekarang perusahaan Papa dia yang pegang. Sudah lama saya mencintai Sonia. Rencananya kita berdua akan segera menikah. Jadi tolong kamu jangan ganggu aku lagi ya.
Makasih ya, Mas. Udah mau bantuin aku. Walaupun aku yakin Aldo nggak mungkin segampang itu percaya kalau kita mau nikah. Dan dia akan tahu kalau kita bohong. Sonia, kamu kan tahu kalau aku sayang sama kamu. Kalau memang kamu mau menikah beneran, aku bersedia kok. Ya, tapi kan Mas tahu itu nggak mungkin. Selama ini aku cuma nganggap kamu sebagai kakak aku, udah. Dengan kata lain, kamu gak akan mencintai aku selain sebagai seorang kakak. Maafin aku ya, Mas. Sebenarnya Mama juga masih ingin hidup bersama papa kamu, sayang. Mau banget. Ternyata Mama masih mencintai papa kamu. Tapi Mama gak berani. Mama takut. Kalau kamu sampai tahu ini, kamu pasti akan marah sama Mama. Mama emang pengecut, sayang. Mama gak berani. Nah, ini baru anak Mama. Ini Aldo yang sebenarnya. Tapi saya merasa risih dengan baju ini, Ma. Oh, nanti juga terbiasa kok. Dulu juga kan kayak gini. Udah yuk kita berangkat. Berangkat dulu ya Tante ya. Aku berangkat, Ma. Iya, hati-hati ya. Iya. Nah, ini kantor Mas Aldo. Ini perusahaan Mas Aldo. Dulu waktu Mas Aldo menghilang, aku coba ngurus semuanya. Ya, aku belajar susah payah. Tapi akhirnya bisa juga sih. Malah jadi berkembang. Semua perkembangan dan keuangan aku sampaikan ke Tante. Berarti kamu cukup cerdas. Terima kasih. Selama ini kamu sudah mau banyak berkorban untuk kami. Ini foto Sonia kan? Lalu bapak ini siapa? Itu papanya Sonia. Kabarnya sekarang dia lumpuh. Lumpuh? Kenapa sampai lumpuh? Kasihan sekali. Aku jadi tambah penasaran. Aku harus menemui papanya Sonia. Kamu tunggu sebentar ya. Mas. Pagi, Pak. Pak, Bapak kenapa? Pak, Bapak kenapa? Pak, Bapak kenapa? Pak, kamu jangan dekat-dekat, pergi. Kenapa dengan bapak ini? Ada apa? Aku takut sama kamu. Kenapa Pergi. dengan dia? Pergi, nanti kita ngomong di luar, pergi. Iya Pak, iya. Aku nggak ngerti. Kenapa setiap kali papa kamu ngeliat aku, dia sangat ketakutan? Kalau gitu aku minta maaf ya. Itu nggak akan merubah apapun. Sepertinya aku dan keluargaku punya kesalahan yang sangat besar sama kamu. Berarti kalau kayak gitu aku nggak tahu diri dong kalau ngajak Reno
sering jalan-jalan. Aku nggak tahu kenapa anak itu jadi suka sama kamu. Jangan-jangan dia anak aku. Apa benar dia anak aku? Dari wajahnya dia sangat pantas menjadi anak aku, iya kan? Bukan, dia bukan anak kamu. Sonia, kamu pasti bisa melihat. Sejak pertama kali kami berkenalan, kami bisa langsung dekat. Dan dia punya banyak kesamaan sama aku. Jadi masuk akal dong kalau dia itu anak aku. Iya, dia itu anak aku. Dan aku tidak akan mengalah. Aku akan menebus dosaku dengan caraku sendiri. Halo, Mas Irfan. Aku mau ngomong sama kamu. Aldo udah tahu semuanya. Mama. Kok belum pada pesan makan? Sesuai kesepakatan kami berdua, kami pesan makanan. Ma, Silakan. cepetan dong pesan makan. Udah lapar nih. Tapi kita berdua jangan pakai udang ya. Aku nggak bisa bantah lagi kalau Reno itu emang anaknya Aldo. Biarpun Aldo hilang ingatan, tapi naluri dan perasaan dia yang tajam bisa bawa dia ke jalan yang benar. Aku yakin Aldo juga nggak akan percaya dan nggak akan terima kalau kita menikah. Pasti dia bikin perlawanan dengan caranya sendiri. Dan itu bikin aku makin bingung. Yaudah, kita lihat aja nanti. Jangan terlalu memaksa menyelesaikannya seketika. Batin kamu akan lelah. Sebentar ya. Iya. Ya, halo Sus. Papa panas. Hah? Panas? Iya. Yaudah saya pulang ya. Aduh, Papa sekarang lagi panas. Aku pulang dulu ya. Ya udah, kalau ada apa-apa kabarin ya. Iya. Ini aku bawakan sepatu roda buat Reno dan sweater untuk Bapak. Loh, kok bengong? Ini cuma bentuk permintaan maaf kecil dari saya. Bu, Ibu. Cepat, Bu. Bapak sakit panas. Iya, ayo. Sakit. Papa. Ya ampun, Papa panas banget. Ini harus dibawa ke rumah sakit. Siapa yang gendong, Sus? Biar saya gendong. Permisi. Kapan lagi kesini? Papa kan takut. Enggak, Bapak tahu kok kalau aku ini tulus. Awas. Pak, saya gendong ya. Pakaikan baju hangat biar panas badannya stabil ya. Iya. Mana cepat? Nih. Maaf ya Pak ya. Pak, Bapak naik mobil ya Pak. Bapak kan udah nggak takut lagi sama saya. Tolong buka pintunya. Kamu yang bawa mobilnya ya. Aku yang jaga Bapak di belakang. Iya. Awas Pak. Hati-hati, Pak. Gak apa-apa. Biar papamu istirahat dulu. Nanti panasnya akan turun sendiri. Makasih ya, Dok. Iya. Permisi. Makasih Dok. Iya. Pak. Aldo. Makasih ya. Iya.
Nanti aku turun di depan aja ya. Oh, iya. Makasih ya, hati-hati ya. Iya. Minggir lo. Aduh, gimana sih bawa mobilnya? Aduh, Aldo nggak apa-apa? Hah? Aldo? Mama nggak apa-apa kan? Tante? Mama. Aku udah gugurin. Kamu bohong. Kamu nggak mungkin melakukan itu. Sekarang gara-gara Mama Sonia menggugurkan kandungannya. Iya, itu kan lebih baik untuk kalian. Apa yang kamu ingat? Kamu ingat apa? Aku ingat sekarang. Aku ingat sekarang semuanya. Aku ingat sekarang semuanya. Aku sudah tahu semuanya. Dan kalian berdua tidak perlu membohongi aku lagi. Tahu apa? Ternyata Mama adalah sumber dan awal semua penderitaan aku bersama Sonia selama 9 tahun. Mama tidak setuju hubungan kami karena Mama benci sama papanya. Iya kan? Itu nggak adil, Ma. Mama tega ngerusak hidup aku. Dan kamu. Aku tidak pernah merasa ngelamar kamu dan aku tidak pernah bertunangan sama kamu. Kalian berdua benar-benar sudah membohongi aku. Dan urusan Mama dengan Pak Hendro, ya itu urusan kalian berdua. Tante? 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 Tante nggak apa-apa kan? Tante? Halo? Halo, dengan Ibu Sonia. Oh iya, saya sendiri. Maaf Bu, Pak Hendronya hilang. Apa? Hilang? Hilang gimana? Kami juga nggak tahu Bu. Loh, bisa nggak tahu sih? Tolong sekarang juga cari papa saya ya. Saya akan segera ke sana. Tolong cari dia. Wah. Sudah beres semua? Sudah Tante, semuanya sudah beres. Tapi Tante tunggu di sini sebentar ya. Saya isi bensin dulu, sebentar ya. Iya. Ngapain aku sendirian di sini? Kayak orang bego aja. Kenapa sih dia tahu? Lama sekali. Jangan, Pak. Lama sekali. Papa. Pak. Pak. Papa. Ibu-ibu ketabrak. Itu yang tadi keluar itu.
Bapak sekarang ikut saya ke kantor polisi. Bapak harus tanggung jawab. Ayo ke kantor polisi. Ayo. Tante, kenapa semua harus jadi kayak gini? Gak ada lagi yang mendukung Sarah, Tante. Sarah semuanya sudah sirna. Kenapa ini harus terjadi, Pak? Kenapa Papa harus bawa kebencian sampai mati? Mama jangan sedih, Ma. Mama jangan nangis biar nggak sedih. Iya, Nak. Ada gelap dan ada terang, Tante, sekarang Sarah sendirian, Tante. Gak ada lagi tempat Sarah mengadu, Tante. cobaan hidup silih berganti. Oh, sepatu roda. Om pengen ngomong sama Reno ya? Reno tahu nggak? Kalau Reno sama Om itu banyak kesamaannya. Iya Om, kita sama-sama suka main dan sama-sama nggak suka udang. Reno tahu sebabnya. Nggak tahu. Reno mau tahu. Reno tahu siapa nama Papa Reno. Tahu, nama Papa Reno Aldo Ronaldo. Itu nama Om sepatu roda saya. Saya Aldo. Aldo Ronaldo. Ada saatnya kita bertemu, ada saat kita berpisah. Itulah Yuk, kita pulang. Iya Pak. Beginikah sakitnya, beginikah pedihnya, kalau lagi patah hati. Aduhai sakit sekali, ku tak ingin dua kali patah hati karena cinta. Beginikah sakitnya, beginikah pedihnya, kalau lagi patah hati. Aduhai sakit sekali.